Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 9 Mei 2025. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di dalam kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kami patut bersyukur di pagi ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami kembali akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu lewat harian Renungan Toraya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terimalah doa ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan membuka bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan. Dalam Renungan Harian Toraya, Mazmur 23 ayat 1-6. Dialah gembala yang sejati, yan nalan bahasa Toraya, ia moto mangkambi matotongan. Gembala merupakan pekerjaan yang hampir punah di Indonesia. Banyak daerah yang dahulu merupakan hamparan rumput untuk menggembalakan hewan, kini telah menjadi lahan perkebunan. Kawasan industri, perumahan, dan lokasi tambang akibatnya sudah sangat sulit lagi kita menjumpai gembala yang mengiring hewan gembalanya di padang rumput. Itu pun jika ada yang masih memelihara kerbau, sapi, dan domba umumnya dalam jumlah kecil dan ditempatkan di kandang. Dengan demikian, pengalaman langsung sebagai gembala yang tinggal bersama dengan binatang, gembalanya nampaknya kurang dialami lagi. Gambaran Allah sebagai gembala ini setidaknya banyak kita jumpai dalam Alkitab. Para gembala sejati pada masa itu tinggal bersama domba-dombanya di padang dan setiap hari menggiringnya ke padang rumput yang hijau dan memberinya minum setiap hari. Bahkan
menjaganya dari kawasan serigala yang mengancam kehidupan domba-dombanya. Singkatnya, domba-domba mengalami ketenangan karena berada dalam dekapan Sang Gembala. Gambaran itu pula yang diungkapkan oleh pemazmur. Ketika ia menyatakan bahwa Allah adalah gembala baginya, karena itu ia yakin kebutuhannya senantiasa terpenuhi, sebab Allah akan membaringkannya di padang rumput yang hijau dan memberinya air yang tenang. Bahkan ketika ia berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut mara bahaya, sebab Allah Sang Gembala sejati akan senantiasa menopang dan menjaganya. Bagaimana dengan kita? Keyakinan pemazmur kiranya juga menjadi keyakinan kita bahwa Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah gembala yang sejati, yang akan senantiasa menyatakan pemeliharannya di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak menentu setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kembali lagi kami tunduk diri menghadiri tahta kedarian-Mu ya Tuhan, oleh karena baru saja kami mendengarkan sebagian firman-Mu lewat renungan harian Toraya pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, kami tetap pakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan dalam Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat-umat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa dan Roh-Mu ya Tuhan akan selalu menyertai, memberikan kesehatan, kesembuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa khususnya saat ini ya Tuhan, pembangunan gereja yang sedang berlangsung, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah pembangunan ini ya Tuhan boleh tetap berjalan dengan baik, oleh karena hanya Engkau ya Tuhan, hanya kuasa nama-Mu yang bisa menyertai seluruh tenaga, bahkan di dalam kebenaran-Mu yang kami selalu yakini. Dan pembangunan ini ya Tuhan akan selesai dengan baik, dan kami akan tetap memakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, seluruh jemaat-Mu di dalam jemaat Laheroi Balikpapan ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan, agar tetap di dalam kesehatan sehari-harinya ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan di dalam aktivitas sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kiranya doa ini ya Tuhan Engkau mendengarkan, dan kami akan selalu bersyukur untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terimalah doa dan ucapan syukur kami ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada tanggal 9 Mei 2025. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat berjumpa kembali dan shalom.